Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, YouTube kita ini kan udah berjalan selama kurang lebih 5 bulan nih teman-teman. Tapi aku belum pernah membuat video bagaimana cara merawat tarantula nih teman-teman. Padahal aku sendiri fokusnya di exotic pets itu adalah tarantula ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara merawat atau memelihara tarantula itu sendiri. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana caranya, tonton terus ya teman-teman video sampai habis. Dan jangan lupa sebelum kita tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, share kepada teman-teman kalian lain, oke? Nah, langsung aja lihat videonya, check it out. Oke teman-teman semuanya, di depan kita ini udah ada salah satu tarantula aku. Ini jenisnya adalah Grammostola pulchrips ya teman-teman, atau dengan bahasa Inggrisnya Chaco golden knee teman-teman, dimana di kaki-kakinya ini atau di lututnya ini dia punya corak atau marking warna emas gitu teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari dekat ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang tarantula ini. Jadi tarantula ini bisa juga kita sebut dengan laba-laba besar ya teman-teman, dimana ukurannya itu bisa mencapai 20 sampai 25 cm teman-teman. Kemudian tarantula ini masuk ke dalam kelas hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu dimasukkan ke dalam kelas arthropoda teman-teman. Nah, kemudian tarantula ini mulai tenar dan mulai dipelihara oleh penghobi hewan eksotik itu pada tahun 2009 menurut artikel yang aku baca. Nah, jadi tarantula ini juga udah termasuk lama di Indonesia. Makanya sekarang gak heran banyak sekali kita lihat komunitas-komunitas pencinta hewan yang memelihara tarantula ini teman-teman. Dan hingga saat ini pecinta tarantula semakin bertambah. Oleh karena itu, dengan bertambahnya pecinta-pecinta tarantula ini, sebaiknya disarankan untuk kita mengetahui bagaimana sih cara memelihara dan merawat tarantula ini agar mereka bisa bertahan hidup dan bisa dipelihara hingga besar teman-teman. Jadi sekarang seperti yang aku jelaskan di pembukaan tadi, kita akan membahas bagaimana sih cara merawat dan memelihara tarantula ini agar tarantulanya bisa hidup lama dan bahkan bisa dikembangbiakkan teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas kandang. Jadi teman-teman, sebelum kita membeli tarantula, sebaiknya kita mempersiapkan dulu yang namanya kandang atau enclosure teman-teman. Karena enclosure ini sangat penting kalau kita mau memelihara tarantula. Layaknya manusia, kita juga butuh rumah atau tempat berlindung untuk bertahan hidup. Nah, jadi kenapa aku taruh kandang ini di poin pertama teman-teman? Karena kandang ini sangat penting dan inilah hal yang pertama harus kita sediakan sebelum kita memelihara tarantula teman-teman. Tergantung tarantulanya, mau itu tarantula terestrial atau tarantula arboreal. Nah, jadi ukuran untuk kandang tarantula itu, kalau aku teman-teman biasanya itu aku cuma berpatokan dengan ukuran badan tarantula itu sendiri teman-teman. Ini contohnya adalah tarantula terestrial atau tarantula tanah, dimana kandang ini aku berpatokan 10 kali besar dari badan tarantula ini sendiri teman-teman. Nah, jadi ini kandangnya aku pakai ukuran 45 teman-teman, 45 cm kali 30 cm dan tingginya 25 cm teman-teman. Jadi untuk tarantula segede telapak tangan ini, kandang yang idealnya kalau menurut aku 45 kali 30 kali 25 teman-teman. Nah, ini kita akan lihat dari atasnya. Nah, ini teman-teman, untuk backgroundnya ini cuma sebagai pelengkap aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau lebih bagus, kita boleh pakai background, boleh juga enggak teman-teman. Nah, untuk pembuatan background ini aku sudah ada bahas di video sebelumnya, kalian bisa lihat. Jadi untuk
Tarantula terestrial ukuran segini sudah sangat ideal banget ya teman-teman. Tuh. Oke. Nah, karena ini tarantula jenis terestrial, makanya kandangnya melebar ke samping. Kalau misalnya tarantulanya dari arboreal atau jenis pohon, maka enclosure-nya itu harus meninggi ke atas ya teman-teman, karena bagaimanapun juga yang namanya tarantula arboreal atau tarantula pohon, mereka itu membutuhkan seperti batang-batangan untuk mereka memanjat teman-teman. Nah, ini karena tarantula terestrial, aku buat persembunyiannya itu cuma menggunakan hiding cave dari kayu teman-teman nih. Hiding cave-nya juga aku buat sendiri. Nanti kita akan membuat videonya bagaimana cara membuat hiding cave teman-teman. Oke, jadi untuk pembahasan kandang cukup segitu teman-teman. Kandangnya juga nggak terlalu gede, juga nggak terlalu besar teman-teman. Kita sesuaiin dengan ukuran dari tarantulanya teman-teman. Nah, aku juga punya tarantula juvenile. Aku tunjukin kandangnya itu cukup menggunakan tube begini ya teman-teman tuh. Ini jenis Brachypelma bohemei. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku cuma berpatokan 10 kali besar badan tarantula itu sendiri teman-teman. Nah, ini dia. Tube-tube yang kayak gini bisa kalian dapatkan di toko-toko plastik terdekat ya teman-teman, pasti ada. Nah, oke. Jadi mungkin pembahasan kandang sampai di situ. Kita akan lanjut ke poin kedua. Oke, di poin kedua ini kita akan membahas suhu dan kelembapan dari tarantula. Nah, singkatnya teman-teman, sepanjang pengalaman aku, tarantula ini adalah hewan yang gak rewel ya teman-teman dengan suhu dan kelembapan teman-teman. Karena di Indonesia ini sudah cocok banget suhu dan kelembapannya untuk memelihara tarantula teman-teman. Nah, jadi kita nggak usah khawatir dengan suhu atau kelembapan merawat mereka teman-teman. Biasanya keluarga Grammostola ini, mau Grammostola pulchrips, Grammostola porteri, mereka itu cuma membutuhkan kadar kelembapan yang sangat sedikit teman-teman. Atau kata lainnya, mereka ini tidak terlalu suka dengan yang namanya kelembapan. Makanya kelembapannya itu cuma 55 sampai 65% teman-teman. Bisa kalian baca di artikel-artikelnya. Tapi aku nggak terlalu berpatokan dengan itu. Aku cuma berpatokan dengan kalau misalnya kita nyaman di suatu ruangan, nggak berkeringat dan nggak kedinginan, nah itu sudah cocok banget dengan tarantula ini teman-teman. Oke. Tapi kalau misalnya kalian lebih ingin pas suhu dan kelembapannya, kalian bisa lihat di artikel-artikel ya teman-teman. Tapi aku akan memberitahu sedikit. Biasanya Grammostola itu membutuhkan suhu 18 sampai 26 derajat Celcius dan dengan kelembapan 55 sampai 65%. Kemudian Brachypelma itu biasanya 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai 80%. Jadi Brachypelma itu dia lebih membutuhkan kelembapan dengan angka yang tinggi teman-teman. Nah, kemudian biasanya keluarga Nandu membutuhkan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai 80% teman-teman. Untuk jenis-jenis lain kalian bisa lihat di artikel ya teman-teman. Oke. Jadi intinya di sini aku merawat tarantula itu nggak terlalu ribet dengan angka-angka tersebut teman-teman. Aku cuma berpatokan dengan insting aku teman-teman. Nah, jadi sebagaimana aku bilang tadi, untuk ukuran kandang segini aku cuma menumpahkan setengah air cup air mineral itu teman-teman. Oke teman-teman, di poin yang ketiga ini kita akan membahas makanan dari tarantula ya teman-teman. Nah, jadi makanan untuk tarantula itu sebenarnya banyak banget. Ada banyak opsi dan pilihan, dan kalian bisa memilih salah satunya ya teman-teman.
Jadi makanan tarantula itu bisa dikasih seperti serangga, kemudian reptil-reptil kecil seperti cicak, kemudian tikus putih juga bisa. Tapi kita harus menyesuaikan dengan ukuran badan tarantula itu sendiri. Nah, kalau tarantulanya udah sebesar ini teman-teman, dia itu udah bisa dikasih tikus putih ya, atau mencit teman-teman. Kalau serangga itu bisa kita kasih jangkrik, kemudian kecoa-kecoaan seperti kecoa dubia, kecoa turkis, kecoa Madagaskar, kemudian ada belalang juga. Nah, itu semuanya bisa kita kasih untuk pakan si tarantula ini sendiri ya teman-teman. Tapi biasanya di room collection aku ini, aku memberi tarantula aku semuanya dengan jangkrik teman-teman. Aku punya kecoa Turki, juga punya kecoa dubia, tapi kecoa Turki dan kecoa dubia itu sekarang lagi aku breeding teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya jumlahnya sudah banyak, barulah nanti aku kasih tarantulanya pakan dengan kecoa itu teman-teman. Untuk sementara ini biasanya aku kasih mereka jangkrik, dan yang ukuran seling-seling aku kasih ulat Hongkong teman-teman. Oke, kayaknya tarantulanya lagi gak mau makan teman-teman. Aku nggak tahu entah dia masih kenyang atau dia mau ganti kulit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kalian bisa lihat video-video feeding tarantula aku sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan lanjut ke poin berikutnya. Oke teman-teman, di poin keempat ini kita akan membahas tentang kebersihan dari kandang tarantula nih. Jadi agar tarantula kita tetap sehat dan tetap terjaga kebersihannya, maka kita harus selalu memperhatikan kebersihan dari tarantula ini ya teman-teman, atau dari kandangnya teman-teman. Nah, jadi biasanya setelah kita memberi tarantula ini makan, biasanya pasti ada sisa-sisa makanan dari dia teman-teman. Entah itu makanannya nggak habis atau nggak dimakan sama dia teman-teman. Kemudian pasti setelah dia makan, dia itu akan membuang kotoran kan teman-teman. Jadi supaya kebersihan kandangnya tetap terjaga, sebaiknya sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa makanan dari tarantula itu harus kita bersihkan setiap 1 minggu sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ribet, kita bisa menggunakan opsi lain, yaitu dengan meletakkan isopod ataupun springtail di dalam kandangnya teman-teman. Nah, biasanya aku meletakkan springtail di kandangnya supaya kita nggak terlalu ribet untuk membersihkan kandangnya teman-teman. Di sebelah ini aku udah ada springtail. Sekarang kita akan praktek aja teman-teman. Oke, ini dia springtail aku. Nah, springtailnya udah banyak banget teman-teman, dan ini adalah springtail yang aku kultur sendiri teman-teman. Nah, itu dia springtailnya. Sekarang kita akan langsung masukin springtail ini ke dalam kandang tarantulanya teman-teman. Jadi kita udah nggak repot-repot lagi untuk membersihkan kandang tarantulanya, karena springtail ini sendiri mampu untuk membersihkan enclosure hewan peliharaan kita teman-teman. Nah, caranya gampang banget. Kita ambil arangnya. Teman-teman. Ini aku ambil yang gede teman-teman tuh. Nah, ini dia, baru tinggal kita jatuhin deh. Tuh, kita ketuk aja teman-teman sampai springtailnya jatuh teman-teman. Udah, nggak usah terlalu banyak.
Tuh, springtailnya masih banyak banget teman-teman tuh. Dan inilah springtail yang aku kultur sendiri. Videonya ada di postingan aku sebelumnya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana mengkultur springtail, bisa kalian lihat di situ teman-teman. Nah, itu dia springtailnya. Tuh, banyak kan teman-teman springtailnya. Nah, ini yang kecil-kecil nih. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ribet, caranya begitu ya teman-teman. Kita tinggal letakin di dalam enclosure-nya itu springtail ataupun isopod teman-teman. Nah, mungkin itulah teman-teman care sheet atau bagaimana cara merawat tarantula teman-teman. Semoga dengan aku membuat video ini, videonya bisa bermanfaat untuk kita semua dan sekaligus juga dapat menghibur teman-teman yang ada di rumah ya. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.